Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Indra Permata Silver ya teman-teman. Baik, kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Kalau kemarin saya membuat 2 liontin, kalau hari ini saya akan membuat cincin. Ini adalah batunya, batu kecubung, dan ini adalah kawatan yang sisa kemarin teman-teman. Oke, pertama kita potong terlebih dahulu untuk kawatannya. Kita ambil sedikit saja ya, tidak perlu banyak-banyak karena kita akan membuat dudukan atau sabukan si batu kecubung. Kita langsung blendes ya teman-teman ya, atau kita giling, kita gepengkan. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya, Bang, alat ini beli di mana, Bang? Di toko online pun ada, teman-teman, untuk alat ini. Gilingan emas atau gilingan perak, kalau ditulisnya. Untuk di kota saya namanya blendesan. Oke, sudah jadi ya, sudah jadi lempengan. Langsung kita untuk awal kita bakar terlebih dahulu, teman-teman, supaya logam yang gepeng ini lebih lunak untuk dibentuk jadi sabukannya. Oke, kita bakar dulu ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai kita bakar, kita lompatin. Selanjutnya kita potong dulu bagian yang tidak rapi atau tidak rata. Selanjutnya kita buat melingkar sesuai dengan batunya. Kalau batunya bulat, kita buat bulat. Kalau batunya oval, kita buat oval. Awal kita buat sabukannya kecil dulu ya teman-teman ya, lebih kecil daripada batunya. Oke, kita buat lebih kecil dari batunya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita pertemukan ujung dan ujung. Oke. Selanjutnya kita pematrian. Seperti biasa ya teman-teman, patri awal itu usahakan patri tua atau patri keras. Kandungan perak lebih banyak daripada kandungan kuningannya. Oke, selesai kita patri. Selanjutnya kita perlebar di bagian atasnya. Kita buat sabukan ini lebih lebar di bagian atas ya teman-teman ya. Makanya tadi saya membuat atau memotongnya lebih kecil daripada batunya, karena nantinya akan dibuat merujuk ke atas. Nah, ini teman-teman, jadi posisinya lebih lebar di bagian atas seperti itu, lebih mengerucut. Kita coba menggunakan batunya. Nah, dudukannya sudah mulai enak ya untuk batu kecubungnya, sudah mulai enak. Oke, selanjutnya menginjak ke kawatan yang lebih kecil. Kawatan yang lebih kecil ini adalah kita gunakan untuk kukuan atau kancingan, teman-teman. Oke, kita potong karena di sini saya akan membuat cincin yang simpel ya teman-teman ya. Jadi untuk kancingannya kita buat 4. Oke, lanjut kita patri ya untuk kukuannya kepada sabukannya. Kita sudah buat 4 ya untuk kawatan yang tadi untuk dijadikan kukuan. Oke teman-teman, ya mungkin seperti ini ya untuk proses pematriannya. Lanjut kita lompati. Ini adalah sudah selesai saya patri, dan kita coba menggunakan batunya. Kita setel terlebih dahulu. Nah, sudah enak, sudah ngepres. Selanjutnya kita potong untuk kukuannya. Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu tinggi teman-teman. Dikira-kira saja yang sekiranya si batu bisa dikancing nantinya. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah enak ya untuk tingginya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek.
Kita potong semua, kita samaratakan untuk kukuannya. Nah, kita coba. Oke, sudah enak teman-teman ya. Nah, untuk sabukan sudah jadi, selanjutnya kita pembuatan gagang. Nah, ini adalah sisa-sisa kawatan yang tadi teman-teman. Masih ada sisa-sisa ya. Kita bakar terlebih dahulu. Ya, sebelum kita bentuk atau kita giling, diusahakan dibakar dulu teman-teman supaya tidak pecah untuk logamnya. Kita buat lebih kecil untuk kawatan yang tadi teman-teman. Kita buat kecil teman-teman ya, tapi tidak sekecil kukuan seperti kawatan kukuan yang tadi teman-teman. Nah, ini sudah ada contohnya teman-teman. Kembali lagi kita bakar lagi ya supaya tidak keras. Kita potong jadi dua teman-teman. Kita jadikan dua ya, kita ambil dua karena kita akan membuat ring untuk si batu kecubungnya ini teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman ya. Tinggal kita rapikan saja, kemudian kita patri tengah. Nah, ini sudah rapi teman-teman. Tinggal saya patri saja untuk bagian tengah-tengahnya saja ya. Jangan keseluruhan teman-teman. Oke, untuk patrinya sendiri patri tua ya teman-teman ya. Patri yang sangat tua. Jangan menggunakan patri yang muda karena nantinya kita akan menempelkan di bagian-bagian yang ada patri mudanya teman-teman. Jadi untuk tahap ini kita pakai patri tua teman-teman. Ketika dipasangkan ke sabukan, kita sudah menggunakan patri muda. Ini jangan sampai ngeser ke semuanya ya. Jangan sampai menyebar ke seluruh kawatan. Kita patri bagian tengahnya saja teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai kita patri ya. Kemudian bagian yang tidak terpatri, bagian ujung-ujung teman-teman kita pecah lagi. Nah, seperti ini. Seperti ketapel ya, ketapel. Oke, kita pecah lagi. Oke, kurang lebihnya ya seperti ini teman-teman. Oke, sudah jadi ya. Selanjutnya kita tinggal kira-kira dipotong, kita kira-kira karena kita akan membentuk si kawatan yang terpisah ini teman-teman. Nah, ini adalah prosesnya teman-teman ya. Kita menggunakan setang cucut. Kita buat melingkar teman-teman. Kita buat melingkar seperti ini. Nah, oke, untuk tahap awal seperti ini ya. Sampingnya pun juga demikian, kita lingkarkan juga teman-teman. Sesuai dengan yang bagian sampingnya teman-teman. Jadi membentuk seperti love teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke. Kita coba dulu untuk lebarnya. Sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Sampingnya pun juga demikian teman-teman caranya. Kita lompatin saja ya. Selanjutnya kita langsung lingkarkan pada ukuran cincin. Ini adalah luju ya, kalau di daerah saya namanya luju. Untuk alat untuk memperbesar cincin, untuk mengecilkan cincin menggunakan ini teman-teman. Nah, oke. Karena ini tidak rapi, kita langsung menggunakan martir ya, martir kecil saja. Jangan terlalu berlebihan teman-teman, supaya tidak merusak ringnya. Oke, coba kita pasangkan ya untuk
sabukan dan juga ringnya. Kita pertemukan terlebih dahulu teman-teman. Kita tes, kita coba bagus tidaknya atau kurang bagaimana. Kita coba dulu. Dirasa sudah pas, langsung kita lanjutkan dengan proses pematrian teman-teman. Oke, saya rasa sudah pas ya. Lanjut kita patri. Oke teman-teman, langsung kita lanjutkan dengan proses pematrian. Nah ini teman-teman usahakan menggunakan patri yang sangat muda ya teman-teman ya. Menggunakan patri muda, karena di bagian-bagian yang lain sudah agak sedikit muda. Jadi untuk tahap terakhir ini adalah proses menggunakan patri muda teman-teman. Karena kalau kita menggunakan patri tua bisa-bisa ambruk teman-teman jadinya. Oke, ini sudah kurang lebihnya ya teman-teman ya. Jadinya hanya saja masih belum kita rapikan ya. Sudah enak untuk dilihat teman-teman. Selanjutnya adalah proses pengamplasan. Kita ratakan semua teman-teman. Kita jadikan cincin ini menjadi lebih enak untuk dilihat. Bagian yang masih kasar-kasar kita haluskan menggunakan amplas. Agar supaya cepat saya menggunakan burcun teman-teman. Saya menggunakan burcun merek Foridom dengan amplas ukuran 400 teman-teman. Masih kasar sebenarnya, cuma sudah cukup sih untuk saya. Karena nantinya proses pemolesan menggunakan batu hijau merek Ratsol. Nah ini teman-teman, proses pemolesan. Saya menggunakan batu hijau ya teman-teman ya. Bang, beli batu hijaunya di mana? Beli di toko online juga teman-teman. Banyak kok sekarang tersedia. Tinggal pilih teman-teman. Kita poles keseluruhannya mas teman-teman ya. Bodinya semua kita poles. Juga termasuk gigiannya, bagian dalamnya, semua kita poles. Dan hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Dukung terus channel ini untuk lebih berkembang lagi ke depannya teman-teman. Dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.